Teman Jakarta, Anda masih bersama dengan saya dan juga Akbar. Kita masih dalam Perfect Numbers dan kita membahas topik gold investment pada saat ini. Dari beberapa keterangan Akbar tadi, yang bisa saya recap adalah ternyata emas ini adalah salah satu instrumen yang menarik juga untuk kita bisa investasikan. Jadi kalau selama ini kita lihat ada produk-produk keuangan, ternyata produk yang katakanlah non keuangan ya, karena fisiknya bukan dalam bentuk uang. Tapi tadi seperti Akbar bilang, kalau harga minyak dunia naik, harga emas dunia naik, ini emas ini berteman dan emas ini bisa menyusul naik juga bersama dengan inflasi juga tentunya dengan dolar. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mempertimbangkan. Sekali lagi, kalau Anda mau investasi bisa dicadangkan. Bahkan tadi Akbar menyarankan juga dana darurat sekalipun itu bisa dikonvert ke emas. Jangan dulu Anda beranjak dari tempat Anda, karena kita masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kini masuk untuk Akbar. Mungkin saja bukan untuk emas, tapi kita punya yang namanya PDA, Please Do Ask. Dan kita masuk di segmen PDA. Please Do Ask, ya. Silahkan bertanya dan malam hari ini Akbar yang akan menjawab. Kita sudah punya beberapa email, tapi kita pilih saja. Email yang pertama, Dear Mas Akbar dan Charles, saya Widya. Saya menjelaskan sedikit, dulu saya bekerja, tapi sekarang tidak lagi. Selain sulit dapat pekerjaan, sekarang saya merawat bapak yang terkena stroke. Saya memiliki sedikit tabungan sekitar 100 juta. Nah, ini yang saya gunakan menjadi modal. Uang tersebut saya titipkan ke saudara saya yang memiliki usaha rental mobil. Dan dia juga punya usaha lain dengan sistem bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan. Dan dengan jumlah tetap sekitar 1 juta. Itu yang saya pakai untuk membiayai keperluan setiap bulannya. Dana tersebut saya alokasikan sebagai berikut: Rp150.000 untuk zakat dan lain-lain, 300.000 untuk dana pensiun dibayarkan ke bank pemerintah, 200.000 untuk keperluan tetap lainnya, 250.000 ditabung atau sebagai dana cadangan apabila ada keperluan yang tidak terduga. Nah, ini yang saya mau tanya. Ya, satu, saya memiliki penghasilan 1 juta dengan kondisi saya yang tidak bekerja. Apakah alokasi dana tersebut sudah baik? Kalau belum, bagaimana sebaiknya, Mas Akbar? Yang kedua, saya merasa uang modal 100 juta yang saya miliki dengan usaha yang sekarang ini kurang optimal, mengingat inflasi yang cukup tinggi sehingga nilai uang itu terus merosot. Menurut Mas Akbar, gimana caranya supaya optimal? Kalau investasi sebagian berupa emas, nah ini berupa emas, bagaimana, berapa prosentasenya? Atau mungkin lebih baik investasi ke tempat lain? Apa bedanya dana reksa dan juga reksadana? Oke. Yang ketiga, saya ada rencana keinginan membeli rumah sesederhana seharga 100 sampai dengan 150 juta secara patungan, 50-50 dengan orang tua yang rencananya nanti akan disewakan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebelum memberi rumah? Apakah cara investasi rumah baik dengan kondisi seperti ini? Dan itu berarti akan mengurangi modal yang saya miliki sehingga mungkin sisanya hanya tinggal 10 juta. Sambil menunggu rumah tadi tersewa karena tidak ada penghasilan lain, bolehkah saya menggunakan dana 10 juta tersebut atau bagaimana sebaiknya? Cukup panjang, Mbak. Detail sekali dan thank you banget. Jarang ada orang seperti ini. Widya, Anda berhak mendapatkan jawabannya dari Akbar malam hari ini. Silakan, Mbak. Oke, Widya, cukup panjang ya. Satu, apakah alokasi aset sudah cukup baik? Secara sekilas memang kelihatannya sudah lumayan baik. Hanya satu yang agak mengganggu saya, Widya bilang Widya punya tabungan pensiun di bank pemerintah. Nah ini sudah jelas-jelas, mohon maaf ya, salah. Ya, jadi kalau yang untuk pensiun jangan ditabung tapi diinvestasikan. So jangan taruh di simpanan di bank ya. Taruh di investasi yang memang dijual di bank nggak apa-apa. Ya, masukin reksadana saham atau saham dan lain sebagainya. Itu aja satu yang mengganggu ya. Kedua, uang 100 juta merosot. Ya, emas bisa dipakai sebagai salah satu alternatif investasi untuk jangka pendek apalagi dalam kondisi ekonomi yang agak kurang stabil saat ini. Selain itu ya investasi yang lain, bisa saham, bisa obligasi. Kalau nggak ngerti mungkin bisa masuk reksadana saham, campuran dan lain sebagainya. Nah, tadi dimention bedanya apa antara reksadana, dana reksa dan reksadana? Dana reksa itu nama perusahaan. Perusahaan BUMN milik pemerintah yang memang perusahaan pengolah investasi. Persis. Kalau reksadana, nah reksadana itu adalah perusahaan pengolah investasi. Ya, jadi manajer investasi dia punya banyak sekali reksadana itu adalah kumpulan dari investasi yang dikelola oleh perusahaan namanya manajer investasi. Ya. Nah, itu kemudian tiga, beli rumah dengan orang tua. Nah, mohon maaf nih, saya mesti ngomong jujur, dengan kondisi Widya saat ini, sebenarnya Widya belum sanggup untuk beli rumah. Kalau dipaksakan beli rumah, meskipun mempertuakan orang tua, dipaksakan beli rumah,
biasanya harga sewa dari rumah itu tidak sampai 1% dari harga rumah. Sementara kalau kita lihat tadi alokasinya dengan 100 juta, Widya dapat 1 juta sebulan kan, berarti 1%. Kalau kita sewakan rumah, itu biasanya rumah di Indonesia itu harga sewanya per bulan cuma sekitar 0,6 sampai 0,7%. Jadi sayang kalau saya bilang kondisi saat ini mendingan jangan dulu. Ya kecuali memang udah sanggup, ada dana cadangan yang lebih besar lagi, baru kemudian bisa beli rumah. Oke, mudah-mudahan Widya puas dan sekarang saya langsung masuk ke pertanyaan kedua. Ya. Salam perkenalan, saya sangat senang mengikuti acara Perfect Numbers, apalagi dibawakannya dengan mudah dan cukup dimengerti. Oke, saya adalah salah satu pemegang polis asuransi Investra selama ini yang saya pilih untuk mengambil equity fund. Berapakah besar risikonya? Saya sedikit khawatir dengan keadaan ekonomi sekarang ini. Yang kedua, apakah lebih baik saya simpan dalam bentuk reksadana saja? Yang ketiga, jenis apa ini yang paling baik, Mas Akbar? Oke, ini itu bagus ya? Itu bagus. Itu bagus, Hedi. Hedi. Oke. Saya mempunyai polis asuransi investasi. Apakah resikonya besar? Asuransi investasi itu dalamnya ada investasinya juga. Ya, jadi kalau mungkin saya bisa sedikit nebak, ini mungkin unit link ya. Unit link itu adalah gabungan antara dua produk. Ada asuransinya, ada investasinya. Nah, investasinya ini ke pasar modal, kurang lebih hampir sama seperti reksadana. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, apakah lebih baik saya simpan dalam bentuk reksadana? Sama aja sebenarnya, masuk ke asuransi investasi dengan ke reksadana sama aja. Hanya masalah convenience, kalau kita asuransi, kita beli satu produk sudah ada dua isinya. Ya. Cuma memang biasanya returnnya atau hasil investasinya kurang maksimal dibandingkan kalau kita invest langsung ke reksadana. Ya. Kemudian jenis apa yang baik? Balik lagi tadi saya katakan, ya, investasi, kalau kita mau investasi masuk ke produk investasi, ya, saham, obligasi, reksadana, emas dan lain sebagainya. Kalau mau asuransi, mau proteksi, ya beli asuransi, jangan dicampur. Oke, baik, kita akan terima dulu satu telepon yang sudah tidak sabar menyela di antara email. Ya. Sebetulnya kita punya 3 email yang harus dibaca. Selamat malam. Halo, malam. Waduh, dengan cewek lagi. Dengan Mbak siapa? Lani, Lani. Mbak Lani ada di mana? di Bekasi. Lani di Bekasi. Silakan pertanyaan Lani, ada hubungannya dengan emas kah? Iya. Yes, silakan. Yang pertama mau tanya apa aja sih tips kalau mau beli emas? Yang kedua, kita bisa monitor harga emas itu patokannya di mana gitu. Soalnya saya suka dengar di radio, satu hari aja tuh emas bisa naik $3, $4 gitu kan. Apa memang harganya tuh bisa berubah per jam atau per daily atau gimana nih untuk monitor harga emas yang baik? Gitu aja. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Nah, itu aja. Oke, terima kasih Oke, Lani. Kita makasih. langsung jawab ya. Oke. Lani, beli emas ya. Tips. Satu, usahakan kalau untuk investasi emas batangan ya, Lan ya. Jangan emas perhiasan. Karena kenapa? Kalau emas perhiasan itu kan ada ongkos buatnya, biaya pembuatan. Nah, itu biasanya lebih mahal daripada harga emas, atau mungkin kena biaya 50 sampai 100 ribu. Jadi, tapi kalau kita jual lagi itu emas, itu biaya buatnya nggak dihitung tuh. Dia tukang emas hanya mau membayar harga emasnya aja. Ya, Pasti kita rugi. pasti rugi. Ya. Kemudian artinya apa? Kalau kita beli emas batangan, berarti emas yang 24 karat. Ya. 24 karat, kemudian cari emas yang bersertifikat, sehingga bersertifikat dikeluarkan oleh perusahaan produsen emas, sehingga kita bisa jual dimanapun di toko emas. Gitu ya. Ya. Kemudian Monitor harga emas. Nah, monitor harga emas. Jangan takut sama harga emas dunia, karena pergerakan harga emas dunia tidak terlalu berdampak signifikan, kecuali naik turunnya cukup besar ya, $20, $30, baru dia akan berdampak kepada harga emas di Indonesianya. Karena kenapa? Pengimbang dari harga emas di Indonesia itu ada nilai kurs. Jadi kalau harga emas dunianya turun, tapi nilai tukar rupiahnya melemah, dolarnya menguat, tetap harga emas Indonesia stabil. Gitu. Jadi jangan takut, jangan langsung terlalu memperhatikan bahwa aja naik turun. Gitu ya. Jadi kalau mau tahu berapa harga per gramnya, cari ada salah satu produsen emas terbesar di Indonesia, cek ke sana harga emas hari ini berapa sih? Mereka akan keluarkan harga emas hari ini. Ya misalnya jam 12 siang sama sore penutupan. Tapi bisa dilihat ya jam-jamnya. Tadi Bisa dilihat. Per hari atau per jam? Ya. Itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Ada waktu-waktunya. Ada waktunya. Tapi itu kan emas dunia. Oke. Efeknya ke Indonesia nggak terlalu signifikan. Ya, Mas, kalau Mas kan Mas Indonesia. Ini Mas dunia nih yang mau lewat nih. Oke, kita stop dulu dan kita nanti akan kembali lagi untuk Anda semua masih di Perfect Numbers. Temanya adalah gold investment.
Jadi bagaimana? Sudah punya keputusan untuk investasi emas? Kalau sudah punya keputusan, besok langsung aja pergi ke toko emas. Pokoknya beli seperti yang tadi Akbar sampaikan, harus dalam bentuk batangan dan juga yang bersertifikat. Kita masih punya caller lagi. Iya, laris manis, Tanjung Kimpul. Banyak kali yang telepon malam ini ya. Abang atau Mbak nih? Atau Mas? Mas? Malam, Ellen. Mbak berarti di sana, Mbak Ellen ya? Iya. Mbak Ellen ini lokasinya di mana Pak, rumahnya? Saya mau nanya nih, saya kan habis jual rumah kebenaran Langsung banget ya. kali, aku belum tanya. Mbak Ellen di mana rumahnya? Saya di Mall Besar, enggak, saya kan emang Ya, pengen ya. jual beli rumah. Ya. Hampir 6 tahun ini saya jual beli rumah, kayaknya menguntungkan banget. Ya, oke. Tapi tahun ini aku jadi bingung gitu loh, kayaknya rumah udah agak mahal banget ya. Terus saya bingung mau beli emas atau beli rumah lagi gitu ya. Soalnya saya kalau beli rumah kan inden, dalam setahun saya bisa dapat 100 juta gitu ya. Ya. Nah sekarang ini rumah itu kayaknya mahal banget gitu loh. Yang biasa saya beli bisa 400 juta, sekarang tuh udah ada yang 700, ada yang 600. Jadi kalau saya beli segitu kayaknya gimana ya, takut dijual kembalinya agak susah. Yang terakhir aja nih hampir setengah tahun saya jual, baru kejual. Wah, sayang kita baru kenalan malam ini. Kalau tahu susah, coba telepon saya sama Akbar, Bu. Pasti tambah lebih susah. Enggak. Oke, itu aja pertanyaannya. Terus enggak, saya mau tanya juga, itu tuh emas itu bisa bakalan turun atau naik terus ya dia ya? Oke. Oke. Nanti kita jawab ya, Bu ya. Yo, makasih banyak. Terima kasih. Malam-malam paling enak makan bubur di Mangga Besar. Mangga Besar. Nanti Sawah makan besar nih, Mangga Besar. Mangga Besar. Mangga Besar, ya. Mangga Besar sama Sawah Besar udah kan temannya itu berdua deket. Oke, Bar, gimana Bar? Oke, Helen, wah ini jago nih ya, properti udah bisa baca Helen ya. Nah gini, kalau terjadi kondisi ekonomi dan politik semakin kurang membaik, kurang kondusif, biasanya yang kena pertama adalah properti. Apalagi properti saat ini harganya sudah, tadi Helen bilang ya, sudah unbelievable lah ya, naiknya tinggi banget dan nggak kebeli. Udah gitu banyak lagi alternatif properti lain, ada apartemen dan lain sebagainya, ya kan? Jadi memang kondisi saat ini properti sedang tinggi-tingginya. Tapi jalan pihak dia oversupply, kebanyakan yang bangun baru sekarang. Ya, jadi hati-hati kalau properti memang balik lagi ada kemungkinan dia bisa turun dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Nah, emas lain pihak kalau kondisi inflasi terjadi inflasi, kenaikan dan lain sebagainya, dia akan ikut naik tadi kan. Apakah emas bisa turun? Bisa. Buktinya kemarin $1.000 per troy ounce, sekarang 900. Dia tetap bisa turun. Hanya saja, balik lagi, kalau harga emasnya turun, harga dolar yang naik, dia akan ngebalance biasanya. Oke. Baik Helen, mudah-mudahan tadi sudah dijawab oleh Akbar. Anda cukup puas, dan kalau kita berikan sekarang Akbar kesempatan untuk recap, silakan Anda Akbar apa yang mau di recap dari gold investment. Ya. Oke, satu, kalau untuk investasi jangan beli emas putih ya, beli emas kuning aja. Dua, belilah emas 24 karat. Tiga, kalau memang buat investasi berarti emas batangan yang bersertifikat. Kalau memang mampu investasi itu jangka panjang, beli yang jumlah gramnya yang lebih besar, karena kita lebih menghemat. Ya, dari sisi jumlah gram lebih besar, kita bisa negosiasi harga lebih murah, gitu kan. Kemudian jangan takut investasi di emas, karena semakin, ya ini nggak bagus juga sih, semakin jelek ekonomi, semakin naiklah harga itu emas sebenarnya. Oke. Jadi kondisi seperti sekarang ini memang saat yang tepat buat investasi di emas. Ini kira-kira ya, nanti kira-kira memasuki pemilu lah. Katakanlah kita akan masuki pemilu 2009. Ya. Ya, menjelang pemilu, Ya. itu apakah menurut Akbar, kalau sekarang strateginya nih, Ya. masih ada, Helen masih punya properti, Ya. nggak laku juga. Ya. Nah, paling maksimal itu properti ditahan harus sampai kapan, Bar? Kalau investasi properti itu panjang, Mas. Jadi investasi properti salah satu investasi seperti kita masuk ke bursa saham. Jadi investasi properti itu bisa untuk jangka panjang. Long term. Ya, jadi kalau memang harganya drop, ya diamkan aja. Nanti dia akan naik lagi dalam waktu 2-3 tahun. Oke, Bar, thank you banget. Ya. Jangan lupa satu hal, Aha. itu dikantongin. Oh yes. Nanti aku ambil itu. Yang ngelatih 50 juta ada 3 kamera soalnya 3. Baik teman Jakarta, dengan kita bahas emas pada hari ini, kita akhiri dulu acara Perfect Numbers. Yang jelas jangan lupa Anda untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, karena nanti pertanyaan menarik akan kita on air kan, dan bisa kirim ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Dan jangan lupa kita sudah punya saluran telepon. Setiap hari Rabu kita akan live
kita akan live menghubungi Anda juga, dan atau Anda yang nanti menghubungi kita ya. Nomor teleponnya 7278 2-nya 3 kali 0. Saya Charles Bonar Sirait dan juga Adil Akbar bersama semua teman-teman dari O Channel mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa kalau punya uang investasi di emas. Selamat malam. Sip.